terutama setelah abad 20, tahun-tahun 1900-an pertengahan, itu orang mendapati bahwa pengajaran ilmu ekonomi itu makin lama makin matematis. Selain banyak digunakan matematik itu sendiri, statistik, termasuk juga paduan matematik, statistik, dan teori ekonomi yang kemudian kita kenal dengan nama baru ekonometri. Orang yang belajar ekonomi, termasuk orang yang mengajar ekonomi, itu perlu mengingat kembali bahwa ilmu dia adalah ilmu ekonomi, bukan matematik. Sehingga apakah yang namanya matematik atau statistik ataupun kembangan dari dua ini, itu sebetulnya sebaiknya digunakan hanya sebagai alat, bukan jadi intinya. Intinya tetap teori ekonominya. Halo, selamat pagi. Selamat datang di FEB Talks. Saya Pugu, host hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang sering menjadi perdebatan di dunia akademik dan praktisi ekonomi, yaitu bagaimana pendekatan dalam pembelajaran ilmu ekonomi telah berubah dari masa ke masa. Dari pendekatan ekonomi politik di masa lalu hingga dominasi matematika dalam pembelajaran dan analisis ekonomi saat ini. Kita juga akan mengulas bagaimana kedua pendekatan STEM dan liberal arts dapat saling melengkapi, serta peran ilmu ekonomi dalam menghadapi tantangan kompleksitas sosial di masa depan. Nah, tentu saja diskusi ini kita akan semakin menarik karena kita kedatangan seorang narasumber luar biasa, Bapak Dr. Dumairi MA. Pak Dumairi adalah dosen ilmu ekonomi yang menekuni matematika ekonomi. Selamat pagi Pak Dumairi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah baik-baik. Ya, alhamdulillah. Nah, ini beliau adalah salah seorang penulis buku matematika ya, yang menurut saya bestseller di Indonesia gitu. Kadang pernah ada suatu saat ada yang menanyakan, ini kok dari UGM, apakah ini orang Prancis karena Dumaire katanya. Nah, begini Bapak, hari ini kita akan membincangkan tentang STEM or liberal arts gitu kan. Ada sebuah paper dari Huang di tahun 2019, seorang profesor dari University of Pennsylvania. Dia melihat bahwa pembelajaran seharusnya tidak hanya biar bisa dapat bekerja, akan tetapi harus melihat bahwa ini sebagai investasi masa depan. Nah, ini perdebatan terkait saat ini di ilmu ekonomi itu tentang bagaimana pengajaran ilmu ekonomi pada masa lalu yang lebih menekankan kepada ekonomi politik ya, kemudian yang liberal arts-nya sangat kuat, dengan pengajaran ilmu ekonomi saat ini yang menekankan pada penggunaan pendekatan matematika gitu, makin matematis gitu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, kalau kita memahami ilmu ekonomi itu awalnya adalah memang lahir dari politik ekonomi, maka bisa dipahami dulu-dulunya awalnya ilmu ini lahir lebih banyak aspek politiknya yang dibahas, aspek kebijaksanaan. Tapi karena kemudian terasa kebutuhan yang makin terukur, ditambah masuknya beberapa orang-orang tokoh maksud saya, yang basis undergraduate atau S1-nya bukan ekonomi, malah matematik, ya, ke ekonomi, maka perlahan dari tahun ke tahun ilmu kita ini, ilmu ekonomi ini menjadi semakin kuantitatif. Ya. Mulai banyak digunakan baik matematik maupun statistik, ya, termasuk kembangan dari dua ilmu dasar ini. Jadi terutama setelah abad 20, tahun-tahun 1900-an pertengahan, itu orang mendapati bahwa pengajaran ilmu ekonomi itu makin lama makin matematis. Selain banyak digunakan matematik itu sendiri, statistik, termasuk juga paduan matematik, statistik, dan teori ekonomi yang kemudian kita kenal dengan nama baru ekonometri. Nah, cuma kalau menurut saya, orang yang belajar ekonomi,
termasuk orang yang mengajar ekonomi, itu perlu mengingat kembali bahwa ilmu dia adalah ilmu ekonomi, bukan matematik. Sehingga apakah yang namanya matematik atau statistik ataupun kembangan dari dua ini, itu sebetulnya sebaiknya digunakan hanya sebagai alat, bukan jadi intinya gitu. Intinya tetap teori ekonominya. Menurut saya seperti itu. Menurut Bapak, kira-kira dengan pembelajaran yang makin matematis ini, apakah ada kelebihan atau kekurangannya? Mungkin kelebihan. Sepanjang basis teori ekonomi tetap dipertahankan, ya, kental dalam kurikula ataupun silabi, dan matematik ataupun alat kuantitatif lain itu betul-betul sebagai alat, maka tidak akan ada masalah. Tapi apabila dalam pengajaran ilmu ekonomi dan dalam belajar ilmu ekonomi, kita justru lebih fokus ke alatnya, lupa pada akar teorinya, nah ini yang bahaya. Kita nanti bisa jadi, sarjana ekonomi bisa jadi sangat teknikal, ya. Melihat segala-galanya serba positif gitu. Padahal kita tahu ilmu ekonomi ini sebenarnya ada dua ranah itu kan, ranah ekonomi positif dan normatif. Ya. Yang positif itu menyelesaikan sesuatu apa adanya, ya. Sementara yang normatif itu berdasarkan seharusnya. Nah, jadi saya pikir kita tetap harus ingat bahwa basis teori kita itu adalah ilmu ekonominya. Adapun matematik itu adalah alat, bukan sebaliknya. Nah, sementara ada kecenderungan sekarang ini ketika menganalisis ekonomi, itu yang dipentingkan adalah alatnya, kecanggihan alatnya. Terutama kalau kita atau teman-teman yang pakai ekonometri, ya, yang memodelkan. Sehingga yang lebih difokuskan itulah kecanggihan alatnya, bukan telaah ekonominya sendiri. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau kita taruh seperti itu, nanti ekonomi bisa jadi hanya sebagai ilmu yang bisa menjelaskan masa lalu. Bukan ilmu yang bisa memperakirakan masa depan. Nah, ini. Kalau kita sangat terpaku pada terutama model-model ekonometris. Dia coba bisa menjelaskan mengapa sesuatu terjadi di masa lalu. Tapi nggak bisa memperakirakan apa yang akan terjadi di masa datang. Ini kalau kita terlalu mendewakan matematik sebagai alat analisisnya itu. Ya. Menurut Bapak, mungkin kami sebagai ekonom masa depan ya Pak ya, menurut Bapak apa saran-saran bagi para ekonom ini, calon-calon para ekonom ini, khususnya teman-teman dari FEB UGM, kira-kira apa yang perlu dipelajari nih terutama untuk liberal arts, agar nanti ke depan tidak hanya pandai dalam STEM, tapi juga liberal arts, karena kan harus keduanya gitu. Jadi kita perlu mengingat kembali, ilmu ekonomi ini ada di ranah ilmu sosial atau bukan ilmu sosial. Kalau kita sadar bahwa ilmu ekonomi ada basisnya adalah ilmu sosial, ada di ranah ilmu sosial, artinya kita pelajari kan perilaku manusia. Nah, perilaku manusia ini harus disadari tidak bisa semata-mata dikuantifikasi. Sehingga mahasiswa kita sekarang yang mulai tahun-tahun 1900-an itu sangat matematis, sangat kuantitatif, itu perlu ingat lagi bahwa ilmu ekonomi itu dasarnya adalah ilmu sosial. Saya lupa kalau nggak salah Samuelson pernah bilang ilmu ekonomi itu adalah ratunya ilmu-ilmu sosial. Nah, jadi artinya basisnya tetap ilmu sosial ya. Nah, jangan terlalu mengandalkan pada matematik ataupun alat kuantitatif lainnya. Nah, dengan demikian wawasan kita menjadi lebih luas. Sehingga kita bisa atau perlu juga mempelajari tidak hanya alat analisis, tapi juga yang namanya sejarah, ya, sosiologi, ya, psikologi, ya, semacam itu. Nah, karena itu sebetulnya kalau di masa depan, mestinya ekonomi itu sudah masuk dalam kompleks atau rumpun ilmu-ilmu perilaku, behavioral science, ya. Supaya dia tidak lepas dari basisnya sebagai ilmu sosial. Jadi sepanjang yang kita pelajari manusia atau masyarakat, selama itu kita perlu juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang non-teknis matematis, supaya kita bisa lebih memahami. Ya. Baik Pak, karena Bapak adalah ahli penulis buku matematika terapan ini ya Pak ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan ini Pak, bagaimana untuk pengambilan keputusan ekonomi
dan peran matematika. Misalkan kemarin kita menghadapi COVID-19 ya. Ya. Nah, dan atau mungkin contoh-contoh lain di mana matematika ini berperan sangat strategis untuk untuk pengambilan keputusan kita. Ya. Salah satu manfaat praktis penerapan matematik di ranah ilmu ekonomi, terutama dalam pengambilan keputusan adalah segala satu bisa lebih terukur. Ya. Jadi katakan kalau satu ketika kita, termasuk matematik statistik ya, termasuk juga mungkin kembangan dari matematik dan statistik tadi. Kalau misalnya suatu ketika kita menghadapi bencana alam katakan, entah itu banjir atau COVID misalnya, kita kan nggak mungkin ya menghitung nilai kerusakan itu secara total dalam arti mengamati seluruh populasi. Nah di situ statistik jadi penting, kita perlu sampling. Ya. Nah, dengan begitu, dengan bantuan matematik, kita bisa tahu seberapa nilai kerusakan itu dari segi nilai uangnya, dan seberapa luas wilayah yang terkena bencana atau terkena dampak, sehingga kita bisa lebih efisien dalam merencanakan anggaran berapa yang harus kita perlukan untuk mengatasi, katakanlah, periode daruratnya. Nah, di perusahaan misalnya, kita sudah sering temukan kasus di mana perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah cukup canggih itu bisa merancang bentuk masalah linear programmingnya. Ya. Berapa input dia yang harus stok, sediakan supaya katakanlah ongkos penggudangan itu efisien. Jadi matematik itu ketika diterapkan di ekonomi itu pada dasarnya membuat perhitungan jadi lebih terukur. Ya. Termasuk yang paling sederhana misalnya, kalau kita nggak pakai matematik, katakanlah, kita tahu bahwa hukum permintaan mengatakan kalau harga barang naik, jumlah yang dimintakan berkurang, dan sebaliknya kalau harga turun, jumlah yang dimintakan bertambah. Tanpa matematik kita cuma bisa bilang gitu. Tapi dengan bantuan matematik, provided persamaan permintaan itu bisa dibentuk, kita tahu berapa unit jumlah yang dimintakan bertambah kalau harga turun sekian rupiah tertentu misalnya. Lebih terukur. Ya. Atau sebaliknya berapa unit jumlah yang dimintakan berkurang kalau pedagang menaikkan harganya sekian ribu tertentu misalnya per unit. Nah ini yang menarik untuk diperhatikan bahwa matematik itu termasuk juga statistik tadi membuat segala hitungan menjadi lebih terukur sehingga perencanaan bisa lebih matang dan pada ujung-ujungnya itu penanganan secara finansial bisa lebih efisien. Di situ saya pikir. Nah, ini menyambung dengan kombinasi antara STEM dan liberal arts. Kira-kira kalau apa yang bisa ditambahkan dalam misalkan dalam kasus COVID tadi dengan liberal arts ini, kemampuan liberal arts itu akan menambah apa dalam pengambilan keputusan itu, Pak? Nah, liberal arts ini kadang-kadang kita agak terkecoh dengan kata arts di situ ya. Iya. Arts itu asosiasinya ke seni, padahal bukan itu maksudnya, kan cara berpikir ya kan. Sehingga di situ juga kan aslinya liberal arts itu juga menyangkut aritmatik ya kan, ilmu hitung, astronomi yang itu bukan seni saya kira. Ya. Cuma kita di Indonesia terbiasa dan sudah sangat akar bahwa arts itu mesti seni, sehingga kesannya dia kalau nggak sosial humaniora gitu kan. Padahal sebenarnya ada unsur eksaknya. Nah, dalam konteks ini peran liberal arts adalah memahami perilaku manusianya. Kita mungkin bisa tahu kenapa misalnya orang itu tidak menambah aktivitasnya, walaupun dia masih punya waktu ya dalam sehari katakanlah, setelah dia mendapat penghasilan tertentu misalnya. Perilaku orang-orang di Indonesia, orang-orang di India, orang-orang di Cina, orang-orang di Amerika Latin, orang-orang di Timur Tengah itu mungkin beda ketika menanggapi satu, ya kan? Nah, kalau kita hanya menggunakan matematik, kita akan membuat mereka ini homogen perilaku atau sikapnya terhadap satu, dan itu nggak benar. Ya. Di masa lalu, waktu masih koran itu dalam bentuk tercetak masih digunakan, orang Barat itu, orang Eropa saya pikir, orang Eropa termasuk juga Jepang, itu ketika pagi terima koran, mana yang mereka lihat? Itu halaman mungkin 16 atau 20 yang tulisnya kecil-kecil, itu daftar harga saham atau tingkat bunga. Ya kan?
Dan orang Indonesia nggak lihat itu ketika dia bangun pagi. Ya. Ya. Mungkin habis dia lihat headline, kepala berita, dia akan lihat cerita bersambung yang ada di koran itu. Ya. Bahkan halaman koran yang ada huruf kecil-kecil tuh cenderung nggak dibaca. Nah ini kan perilakunya beda, ya kan? Sehingga begitu juga dalam menanggapi. Ya. Jangan nggak usah di Indonesia dengan orang lain. Kita sendiri sama orang Indonesia dengan lapisan yang berbeda, itu beda kok ketika mendengar kurs valuta asing, kurs dolar ya, naik lagi misalnya. Ya. Ada yang panik, ya kan? Ada juga yang bersikap emang gue pikirin aja, ya kan? Nah, dengan cara apa? Sikap orang itu mencerminkan kehendak dia. Ya. Nah, itu nggak bisa dihomogenkan. Ya. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan matematik atau tergantung dalam model ekonometris, kita membuat pelaku ekonomi itu homogen. Dan itu nggak betul. Ya. Jangankan satu bangsa atau sedunia, serumah aja bisa beda kok. Ya kan? Kakak beradik itu bisa beda sikapnya terhadap fenomena ekonomi tertentu. Ya. Nah, di situ kita perlu memahami manusia, ya kan? Jiwa manusia. Ya. Karena itu dalam behavioral science kan ada juga neurologi itu dibahas, ya kan? Nah, tapi kalau kita semata-mata karena hebat terampil matematis, lalu membuat semua antara mereka sama, kita bisa tersesat. Itu. Ya, pertanyaan terakhir Pak. Dari penjelasan yang tadi sangat menarik, pertanyaan yang ini cukup relevan ya. Apakah kemudian bagaimana perkembangan ilmu ekonomi atau dengan kompleksitas sosial di dunia saat ini? Kira-kira menurut Bapak bagaimana caranya agar ilmu ekonomi itu masih stay relevan? Nah, kalau menurut saya kita harus kembali ke liberal arts-nya. Jadi sekarang tuh kan paduan liberal arts dan STEM itu kan jadi STEAM, ya kan? Ada A-nya di tengah, ya kan? Jadi kayak UAP itu kan. Ya, UAP. Jadi ada science, kemudian teknologi, kemudian engineering, lalu ada arts, ya, baru kemudian math, ya kan. Nah awalnya kan STEM itu tanpa A, ya, STEM, tapi paduannya sekarang menyisipkan A-nya di tengah. Itu artinya apa? Di masa datang tidak hanya ilmu ekonomi, tapi ilmu-ilmu yang subjeknya adalah manusia, apakah itu manusia sebagai pribadi atau masyarakat, itu memang harus STEAM dalam arti ada A-nya di tengah. Ya. Karena kita nggak bisa menghomogenkan manusia. Ya. Nah dalam konteks ini, liberal art versi yang klasik, yang awal, itu menjadi relevan. Kita perlu belajar sejarah, ya. Perlu belajar psikologi, perlu belajar sosiologi, dan itu dampaknya harusnya ke kurikulum. Cuma masalahnya adalah kurikulum S1 kita itu kan dipangkas. Pak Pugo mungkin 142-an ya, untuk lulus jadi sarjana ekonomi. Zaman saya menghabiskan 168 atau 167 kredit SKS untuk menjadi sarjana ekonomi. Di masa saya, itu masih ada yang namanya wajib ini ya, pelajaran antropologi, sosiologi, pengantar sosiologi, lalu sosiologi ekonomi, kemudian geografi ekonomi, dan sejarah ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi. Nah, tapi kan karena kurikulum kita dipangkas, ya, jumlah SKS dikurangi, ya, akibatnya apa? Mata kuliah yang tidak terkait langsung dengan pengambilan keputusan ekonomi, nah ini terutama yang menyangkut ilmu sosial, itu dibuat jadi pilihan. Ya. Nah, karena dibuat jadi pilihan, mahasiswa pun nggak tertarik. Ya. Dalam lama nggak ditawarkan juga. Ya. Nah, di sekarang ini kita menghadapi dunia yang berubah, ya kan. Perilaku masyarakat dengan hadirnya teknologi yang sangat maju, dengan hadirnya media sosial, itu berubah. Nah, kita lebih perlu lagi memahami masyarakat. Nah, dalam konteks ini, pengetahuan kita mengenai sosiologi modern itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan ekonomi yang basisnya tetap ilmu ekonomi, tapi alat bantunya matematik. Kita nggak bisa melulu matematik. Karena itu kalau boleh ikut promosi, buku yang Pak Pugo pamerkan ini, itu bahasan matematiknya nggak rumit. Ya. Tapi penerapannya yang luas. Ya. Karena Pak, saya ingin mengajak adik-adik saya yang belajar ekonomi, itu kembali ke khitohnya,
Bahwa mereka ada di Fakultas Ekonomika, bukan di Fakultas Matematika. Nah, ini yang kita perlu pikirkan. Nah, kalau karena ketentuan kurikulum nasional, mahasiswa S1 ekonomi nggak mungkin lagi dapat pelajaran-pelajaran yang dulu saya pernah dapat, ya mereka harus mandiri pelajarinya. Dan itu sangat mudah sekarang kan. Yeah. Malam hari nganggur, buka internet, lihat, belajar sosiologi, belajar psikologi. Nah, tanpa harus dapat SKS. Yeah. Nah, tinggal juga masing-masing terpulang kepada masing-masing mahasiswa. Dia ini ingin jadi tukang, ya, teknis, punya keterampilan teknis canggih, atau ingin jadi cendekiawan. Pilihannya adalah, kalau kita mau jadi sarana, mau jadi cendekiawan atau menjadi tukang. Tukang ini ujung-ujungnya jadi cendawan. Itu aja. Investasi jangka Ya. panjang. Jadi terutama kepada mahasiswa sekarang ataupun dosen-dosen muda ekonomi, pelajarilah ya, ilmu-ilmu lain yang tidak terkait teknis. Ya. Pelajari sejarah, pelajarilah sosiologi, psikologi. Ya. Kita punya dua otak, kanan dan kiri, ya kan, yang tidak hanya bicara soal rasio, tapi juga soal emosi. Dan data ekonomi itu juga hasil perilaku manusia. Ya, betul. Nah, kadang-kadang kita melihat data ekonomi itu kayak data alam. Sesuatu yang berlangsung karena ikut hukum alam. Enggak. Nah, itu data mencerminkan perilaku ekonomi. Karena itu kita perlu mempelajari subjeknya, manusianya. Entah dia sebagai individu, berarti kita butuh psikologi. Entah dia sebagai anggota masyarakat, kita butuh sosiologi. Dan juga kita belajar masa lalu orang, ya, sejarah maupun antropologi. Saya pikir itu, kalau kita ingin jadi sarjana yang relevan di masa datang, ya, yang tidak hanya keterampilan itu sekarang udah nggak perlu diajarkan kok, sudah ada kecerdasan buatan. Ya. Justru yang perlu diajarkan sekarang justru yang mendasar itu yang manusia, menurut saya. Ya. Itu Pak Pugu. Terima kasih, excellent. Baik, demikian perbincangan kita bersama Pak Dumairi di episode FEB Talks kali ini. Sangat menarik mendengar perspektif beliau tentang evolusi pengajaran ilmu ekonomi dan peran penting matematika dalam pengambilan keputusan dan juga pendekatan kombinasi antara STEM dan liberal arts. Kita jangan terlalu fokus pada alat analisis kuantitatif, akan tetapi juga memperkaya pemahaman kita mengenai perilaku manusia, mulai dari sosiologi, sejarah, dan antropologi. Ya. Demikian perbincangan kita bersama Pak Dumairi di episode FEB Talks kali ini. Terima kasih Pak Dumairi yang telah bergabung bersama kami dalam episode FEB Talks. Jangan lupa terus ikuti episode FEB Talks selanjutnya. Terima kasih. Thank you, Pak.